kembali lagi nih ke video kita. Next, kita akan tetap nih bahas di bagian jurnal yang belum selesai. Nih, gimana nih Mas Maul lanjutannya? Oke, baik Nel. Kan tadi udah nih saldo awal, open table, terus ada iuran. Nah, aku mau nyari-nyari apa ya yang belum, yang kayak kita beli perlengkapan gitu. Aku cari dulu ya. Nah, gini. Nah, mungkin yang ini ya, tanggal 19. Kayak pembelian kantong plastik plus sedotan. Nah, ibu-ibu kan nggak ada tuh harga satuannya. Biasanya satu ikat langsung ya, atau satu kemas gitu. Nah, ibu-ibu itu langsung tulis aja satunya itu berapa. Misal satu itu 56.000. Nanti kan ini kita ngeluarin duit kan. Jadi nanti akan mengurangi kas. Jadi langsung ditaruh di kredit aja totalnya. Jadi bagaimana ibu-ibu sekalian dapat kalau misalnya total jumlah kuantitinya bisa dihitung, itu bisa dimasukin aja. Tapi kalau semisal kayak open table, itu kan dari persenan ya, 5% itu kan nggak bisa dihitung. Jadinya gitu aja. Kita usahain aja yang bisa dihitung jumlahnya, seperti kantong plastik ini. Nah, untuk transaksi eh, nah, ini kayak stiker juga, Cornell. Nah, misal kita beli 10 stiker nih, harganya 5.000 satu. Nah, nanti 50.000. Jadi yang bisa dihitung jumlahnya tuh dimasukin aja supaya nanti ternyata kemarin kita beli 10 stiker ternyata kok udah habis gitu. Nah, nanti akan mempermudah juga nih dari ibu-ibu menakar-nakar nih berapa sih yang harus kita beli selanjutnya gitu. Nah, yang terakhir itu yang ini nih, Nel, pengembalian uang pokok rupiah. Nah, kalau kata ibu-ibu kemarin sih ini orang-orang yang keluar ya. Nah, keluar terus uang pokoknya itu dikembaliin. Nah, apakah mungkin dia emang nggak aktif ataupun eh, ada faktor-faktor lain ada yang membuat ibunya itu mengundurkan diri. Jadi uang pokoknya itu dikembalikan, itu nanti akan mengurangi modal kita, di mana kan dalam modal koperasi ini terdiri dari salah satunya iuran pokok juga. Jadi iuran pokoknya itu dikembalikan sebesar 65.000 otomatis, nanti mengurang di kredit. Jadi jurnal ini sudut pandangnya dari Kasnel, jadi kalau misalnya debit nanti bertambah, nanti kredit berkurang. Nanti pengaruhnya nanti saya jelasin nih di buku besar Cornell. Gimana? Nah, mungkin kita langsung lanjut aja kali ya di buku besar. Boleh-boleh, jelas banget sih tadi penjelasannya. Next ke buku besar yuk. Oke, jadi ini ada beberapa akun ya Ibu-Ibu. Sesuai tadi yang aku jelasin mengenai buku besar ini kan kumpulan yang akunnya udah dipisah-pisah. Misal kas sendiri, pendapatan sendiri, dan lainnya. Nah, di sini ada beberapa akun nih yang kemarin juga aku lihat nih dari laporan keuangan sebelumnya, yaitu kas, iuran, modal, inventaris, dan pendapatan serta terakhir tentunya beban. Nah, di sini mulai aja ya, kas. Nah, ini dari mana sih kita dapatnya gitu? Karena kan ibu-ibunya pada penasaran juga nih. Nah, jadi ini misal nih saldo awal. Nah, nanti kan kasnya eh, saldo awal kan berarti otomatis langsung pindah aja nih saldo awal kasnya berapa. 5.058. Nah, open table ini misal kita lihat lagi nih tanggal 5 open table. Di mana sih pengaruhnya open table itu? Kan menambah kas kita dan menambah pendapatan kita kan ya, mungkin mengurangi kas karena itu kan kita dapat nih dari ibu-ibu yang untung 5% gitu. Nah, nanti kita lihat lagi, nah perlunya saldo normal tadi ibu-ibu, nanti kita lihat aset bertambah di mana sih, jadi kasnya bertambah di debit. Nah, kita bisa lihat di sini di buku besar ya. Nah, kasnya kan bertambah di debit kan. Nah, setelah itu ibu-ibu langsung masukin di apa yang berpengaruh, yaitu kita otomatis pendapatan kita bertambah kan, Cornel gitu. Nah, nanti pendapatan. Nah, ini ada tanggal 5 kita open table sebesar 5 juta. Jadi pendapatannya kan bertambah di sisi kredit. Tadi kasnya bertambah di sisi debit. Jadi udah balance nih dari debit kasnya sebesar 5 juta,
dan pendapatannya sebesar 5 juta juga. Atau mungkin aku ketik aja gini, kas, terus di sini nanti pendapatan. Nah, nanti ada di sini debit misalnya, kredit. Nah, nanti gini nih, maksudnya logikanya. Jadi kasnya bertambah sebesar 5 juta. Nanti kreditnya apa? Pendapatan kita bertambah juga nih sebesar 5 juta. Nah, gini, jadi kan otomatis sudah seimbang nih Cornel. Udah mungkin Cornel tulis kredit dua-duanya nih. Oh, kok kas kita bertambah, pendapatan kita bertambah. Jadi nggak ada korelasinya gitu, Cornel. Nah, selanjutnya iuran nih, iuran. Kita beralih ke iuran. Nah, iuran ini 21 orang sebesar 10.000, jadi 210.000. Nah, apa yang berpengaruh? Nah, otomatis di tanggal 21, Kas Mas 21 Maul. bulan 1 ya. Iya, 21 ini ada iuran. Nah, jadi otomatis ke logikanya itu berarti kas kita. Nah, bertambahnya apa? Satunya iuran. Nah, iurannya sebesar 210. Nah, jadi nanti bertambah iuran sebesar 210 nih Cornel. Nanti kan saldonya otomatis nih. Nah, habis itu kita catat di iuran. Nah, iurannya ini akan eh, di dimasukkan juga. Nah, mungkin iurannya ini kita lihat dari sebelumnya kali ya. Nah, gini Cornel, iurannya juga nanti akan bertambah. Kita masukkan juga di iuran sebesar 210.000. Nah, habis itu apalagi nih Cornel yang belum kita ini, oh inventaris kali ya. Nah, sebenarnya untuk tahun 2023 ini ibu-ibunya nggak ada nih, nggak beli sesuatu apapun yang perlengkapan yang lebih dari 1 tahun. Jadi ibu-ibunya itu hanya akan mengurangi dari total penyusutan, di mana ibunya kemarin itu udah beli nih meja sebesar 580.000. Nah, kemarin kan udah dikasih nih contohnya mengenai penyusutan, gimana caranya. Aku mungkin langsung jelasin aja ya penyusutannya. Nah, misal ini ibu ada 2 aset ya, aset tetapnya itu meja, aset tidak berwujudnya itu ini akta notaris. Nah, yang seperti aku bilang tadi. Ini kan 510. Terus ada namanya masa manfaat ibu-ibu. Perkiraan meja ini berakhir berapa tahun sih nilai sisanya gitu. Nah, itu di sini kemarin itu udah disusun sebesar 2 tahun. Jadi meja ini sebanyak 580.000 itu hanya bertahan 2 tahun. Nah, jadi kalau udah 2 tahun nih, ternyata masih utuh Cornel. Nah, berarti itu udah nggak ada nilai sisanya gitu Cornel. Jadi udah nggak ada nilainya, tapi untuk barangnya sendiri itu masih utuh. Jadi di sini 2 tahun. Jadi langsung ditambah aja. Karena ini ibunya kemarin mulainya bulan 3 ya, jadi 10 bulan. Jadinya nanti 580 dibagi dibagi 24 bulan nih Cornel. Kan 2 tahun ada 24 bulan kan. Nah, ini 10 bulan karena mulainya bulan 3 jadi dapatnya 241.000, nanti penyusutannya 290.000 dan sisanya di tahun ketiga yaitu 2 bulan Cornel. Begitupun akta, aktanya di sini diperkirakan 5 tahun. Jadi dibagi nih 60 bulan. Oh, bulan pertama kan kita hanya ternyata ini lebih dikit lagi Cornel, hanya 9 bulan. Berarti dia membuatnya bulan Maret. Jadi sebulan setelah koperasi ini didirikan itu aktanya baru ada. Oke, jadi sebesar 472.000. Nanti penyesuaian selanjutnya 12 bulan hingga akhir masa manfaatnya, yaitu tersisa segini di 2027 sebesar 3 bulan. Oke. Nah, nanti pengaruhnya di mana sih? Nah, pengaruhnya itu nanti di sini. Kita lihat di sini aja kali ya. Nah, inventaris. Nah, sebelumnya kan udah dikurangi nih ibu-ibu. Nanti ada namanya beban penyusutan. Beban penyusutannya gimana? Di kredit. Nah, karena itu kan udah harusnya habis ya Mbak, masa manfaatnya. Jadi di kredit.
beban ini. Nah, setelah itu mungkin kita beralih ke sisa beban dan modal ya. Nah, mungkin ini tanggal berapa ya? Aku lihat dulu ya. Ini bulan 3 tanggal 12. Nah, ini konsumsi RAT. Ini kan ngurangin kas nih. Berarti kas kita keluar, bebannya nanti bertambah. Kas kita keluar di mana? Kredit kan. Nah, beban kan bertambah di debit. Jadi udah sama nih kredit dan debitnya gitu, Cornel. Kita lihat Maret tanggal 12. Mana ini kita kasih contoh-contohnya aja nih Cornel ya untuk mempersingkat karena ini kayaknya koperasinya sangat aktif nih, banyak kegiatan-kegiatan hingga wah bersusun-susun nih buku besarnya. Bulan 3 tanggal 12 konsumsi RAT itu kan ngurangin kas 580. Nah, nanti di beban ditulis juga gitu ibu-ibu, setelah ibu tulis di kas bebannya bertambah sebesar 580. Oke, setelah itu yang terakhir nih ada namanya pengembalian iuran tadi, iuran pokok. Karena ibunya mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat dia harus keluar dari koperasi. Itu eh, nah sebelum itu ada namanya saldo awalnya. Nah, ini yang tadi aku bilang. Saldo kas sama saldo awal modal itu berbeda. Nah, modal kita dapat dari mana sih ibu-ibu sekalian? Nah, kita lihat saldo perubahan modal sebelumnya. Jadi ada di sini 5.638. Kan tadi kalau kas kan kita lihat di sini nih, kasnya berapa sih? Terakhirnya itu 5.058. Nah, untuk modal itu kita lihatnya di perubahan modal sendiri. Jadi berbeda Cornel dan Nisa. Nanti langsung masukin aja sebesar 5.638. Nah, nanti pengembalian di bulan Juni. Nah, Juninya ini kita lihat ya pengembalian Ibu Ati 200.000. Itu kan otomatis kas kita berkurang. Nah, iuran ini kan masuk di modal ya. Kalau kemarin aku lihat itu modal. Ini aku liatin kali ya. Nah, ini iuran anggota. Nah, jadi nanti berkurangnya di modal gitu, Cornel. Nah, habis itu berkurang nih, kan berlawanan nih, otomatis di debit. Nah, pengembalian-pengembalian itu di debit. Nah, nantilah jadilah seperti ini, Cornel. Hingga kita nanti akan masukkan ke paling penting yaitu laba rugi untuk ngecek nih, kita rugi atau laba sih sebenarnya gitu pada periode ini. Nah, baik. Selanjutnya itu nanti buku besar ini sisa disalin aja Cornel dari kegunaan buku besar juga gini. Udah dispesifikasikan pendapatannya nanti sisa di copy paste ke laba rugi. Jadi dimasukin aja nih. Udah ada formatnya juga untuk rumus totalnya juga ini udah kami sediakan. Nah, nanti bebannya juga dimasukkan. Nah, ternyata PHO ini pendapatan harian umumnya dari Koperasi Serikat ini positif Cornel atau bisa dibilang laba sebanyak berapa? 326.000. Nanti berdampak pada perubahan modal. Nah, perubahan modalnya ini kan ini saldo awal 5.638 ya dari tahun sebelumnya. Nah, ada pengembalian uang pokok. Itu apa sih? Yang tadi yang ibu-ibu keluar itu harus dicatat juga di modal sebagai pengurang karena kita kan mengeluarkan kas. Nah, setelah itu ada iuran wajib. Bagus. Terus iuran wajib sebanyak 1.800.000. Nah, habis itu laba. Jadi saldo awal dikurang pengembalian yang ibu-ibu keluar tadi, habis itu ditambah iuran wajib dan ditambah laba atau rugi. Kebetulan kita laba kali ini, jadi ditambah. Nanti dapat deh untuk modal akhirnya sebesar 7.059.000 begitu Cornel. Nah, selanjutnya yang terakhir banget nih Cornel dan ibu-ibu sekalian yaitu neraca di mana kalau orang-orang dulu tuh nyebutnya aset sama pasifa. Aset itu terbagi menjadi tiga yang tadi dan pasifa itu terbagi menjadi dua. Oke, jadi ibu-ibu mudah banget nih di aset. Kita udah nyediain juga nih. Jadi kasnya berapa sih? Kasnya langsung aja dari buku besar.
Nah, jadi buku besarnya berapa tadi kasnya? 6.479.000. Nah, itu kegunaan buku besar ibu-ibu sekalian untuk mempermudah ibu nanti di tahap-tahap selanjutnya. Jadi di sini langsung aja 6.479.000. Habis itu inventaris kantor. Nah, ini berapa? Tadi kan dikurang dengan penyusutannya berapa, alhasil sisa nilai asli itu 48.000 dari perlengkapan kita. Nah, intangible asset nih dari akta notaris. Nah, itu nanti dikurangin juga dengan hasil perhitungan tadi, Cornel. Nah, pada puncaknya itu modal awalnya berapa sih? Kan tadi udah aku jelasin ya 5 juta. Nah, nanti simpanan wajibnya bertambah berapa? Kita rugi atau laba. Jadi ini tuh udah sisa dimasukin-masukin aja dari sebelumnya. Tentunya sangat gampang banget ya. Udah kita sediain juga tabel dan rumus untuk totalnya semua, Cornel. Nah, nanti pengembalian uang pokok. Nah, nanti akan seperti ini, Cornel. Akan balance karena yang kita proyeksikan 2023 ini masih kurang, jadi masih tahap penyelesaian. Jadi 2023 ini belum balance, Cornel, tapi 2022 ini tadi udah balance. Nah, jadi sebanyak 8.073.833 perak. Nah, nanti di sebelah kanan juga harus sama dong, tentunya harus balance. Pantang mundur sebelum balance. Oke, gitu prinsip kita. Mungkin sekian aja kali ya. Mungkin kita perlu hafal-hafal ini aja sih ibu-ibu sekalian yang aku notes di sini ya mengenai saldo awal, siklus, dan persamaan dasarnya. Nanti setelah ibu memahami pemasukan masuknya di mana, nanti tuh akan memudahkan ibu ke depannya gitu. Mungkin dari Nisa dan Cornel ada pandangan nih untuk sebagai kesimpulan kita pada kesempatan kali ini. Wah, Oke, jadi akhirnya sudah balance ya. Mantap banget perhitungannya dari awal sampai akhir udah runtut nih. Nah, keren oke, banget. jadi di sini tanpa lama-lama sekarang aku mau tanya ke Cornel nih. Kesimpulannya gimana sih dari pembahasan kali ini nih? Kira-kira bisa disimpulin dan tentunya nih, kamu bisa ngajak nih ke ibu-ibu bahwa akuntansi itu ternyata mudah loh, nggak susah. Wah, kamu bisa nih kayak nge-influence mereka nih biar mereka juga semangat buat belajar akuntansinya. Gimana? Sebelum kita tutup yuk. Oke, mungkin yang paling penting nih, tips dari aku aja. Yang penting itu harus mau baca dan harus teliti nih dalam bacanya. Jadi harus sabar untuk pindahin satu-satu akunnya, jangan males baca biar hasilnya itu balance. Hasil balance aja belum tentu benar, apalagi nggak balance pastinya ngawur hasilnya. Jadi yang paling penting itu mau baca, cocokin dulu transaksinya, jangan sampai ada nota yang hilang, masuk-masukin. Kalau sudah, kembali ke persamaan awal, aset kemudian utang pas modal, terus masukin tuh. Kalian harus ingat, sama seperti kata Mas Maul tadi, uh, akun normalnya itu apa aja, biar kalian masukinnya itu gampang dan tahap-tahapannya itu bagaimana aja yang harus dikerjain, harus runtut jelas, biar nanti skemanya juga nggak ada yang miss. Pokoknya hasil awal sama hasil akhir harus balance biar bener. Itu aja sih tipsnya, gampang kok, akuntansi itu menyenangkan kok. Jangan kapok untuk belajar dan jangan malas membaca. Itu aja sih pesannya dari kita. Oke, akhirnya Akhirnya selesai juga nih ya yeay. pembahasannya mulai dari awal sampai akhir dan balance juga nih hasilnya. Jadi, gimana nih? Tadi juga udah disebutin sama Cornel, sama Paul juga, sama rekan saya bahwa ternyata akuntansi itu mudah loh. Jadi, kita kuncinya hanya dua, yaitu pintar membaca, rajin belajar, dan jangan lupa buat teliti. Oke, sebelum kita penutupan, kita harus password dulu untuk program Yugo nih. Nah, oke, jadi kalau aku ngomong Yugo, udah tahu dong maksudnya apa? Tahu Oke, dong. Semangat siap. ya. Oke. Oke. You go. Strong Strong woman. Strong, one. Strong the strong the future. Future. Yeay. Yeay. Oke, jadi alhamdulillah video